Akhirnya, bro, beres dari toko audio nih. Gue penasaran nih, gimana nih? Lah, lampunya mati satu, guys. Halo, bro. Akhirnya selesai juga. Gimana nih? Mobil gua. Ya, audionya udah kita beresin semuanya. Wah, kita nggak sabar buka nih, pengen tahu kayak gimana. Lah, kayak gini doang, bro. Maksudnya, kok boxnya cuma dikit? Gue dulu kalau audio ya, gue masih inget banget waktu gue SMA. Ya. Tiap kali habis dari tempat audio, boxnya penuh, bro. Kayak udah pindahan rumah gitu kan. Iya. Dan subwoofernya kecil, ini berapa in, bro? 8 inch. 8 inch? Ya, Emang bisa? 8 inch. Oh, bisa dong. Bisa? Iya. Bisa? Bisa dong, ya. Oh. Audio zaman sekarang tuh udah berbeda sama zaman dulu. Mungkin kalau zaman dulu ya, amplifier tuh gede-gede. Bener. Bagasi hampir full ya, kayak zaman dulu ya. Dibongkar sampai nol lah gitu. Iya, dulu betul. gue masih ingat banget. Jadi kan lu bilang kan pengen pasang audio, tapi kan mengingat ini kan mobil keluarga ya. Iya. Lo juga anak kan 3, terus pakai jarak jauh juga kan ya biasa ya. Jadi otomatis berarti harus bisa bawa barang banyak. Iya. Kita udah pikirin sih matang-matang ya gitu. Jadi buat zaman sekarang nih. Spesial custom buat gua nih. Iya. Satu subwoofer tetap menurut kita sih crucial ya. Iya, Jadi crucial. itu wajib ada. Tapi kita nih mau bikin something yang baru ya, something different. Ini barang terbaru yang baru kita launch dari Mapletech. Oke. Subwoofer 8 inch. 8 inch? Iya. Kenapa nih 8 inch? Soalnya zaman sekarang nih kayak mobil-mobil bawaan pabrik nih, mereka udah pakai subwoofer bawaan 8 inch, banyak kan gitu. Atau enggak banyak tuh mobil Scenic ya zaman sekarang. Mereka pengen OEM look, kita masukin ke panel samping ini. Iya. Nah, di sana kan paling space-nya tuh kecil. Kalau kita hitung mungkin cuma dapat 15 liter lah. Gitu, nggak bisa sampai 20 liter. Sedangkan kalau subwoofer udah 8 di atas 8 in ya, 10 in atau 12 in, otomatis kan volumenya lebih besar. Harus lebih besar boxnya. Betul. Nah, kita desain gimana nih, pengen punya subwoofer kecil, tapi performance-nya istimewa gitu loh. Ininya kenceng, guys. Iya. Bukan yang lain ya. Pukulannya maksudnya kenceng gitu kan. Nah, bisa kita lihat nih, ini boxnya kan custom ya, kita bikin. Ini ukurannya sekitar 20 liter. Walaupun bisa kecil, kalau dengan 20 liter itu dia bisa perform lebih better di low frekuensinya gitu. Jadi kita pengen tetap nih jangan sacrifice kualitas juga ya gitu. Oke. Gue penasaran pengen soalnya nanti ya. Iya. Seperti yang tadi lu tanyain nih, kenapa nih udah nggak ada barang-barangnya ya? Karena di mobil ini semua produknya kita simpen di bawah jok. Jadi sekarang tuh udah semuanya kecil-kecil. Kecil-kecil. Ya, kita lihat nih, satu ya, ini yang kita pakai ini di SPM 12 channel, di SP-nya amplifiernya 8 channel nih. Nah ini nih. Ya, Integration Series, IDA 12830. Iya. Ya, dari Integration ya. Di DSP itu bisa kita bilang sebagai otaknya ya, sistem ini gitu loh. Jadi semuanya diproses di DSP. DSP ini yang mengatur sistem speaker depan, speaker belakang, amplifiernya, gainnya, apa segala semua diatur dari DSP. Sekecil ini? Kalau zaman dulu nih, DSP itu kan nggak ada built-in amplifiernya. Nah, yang sekarang ini udah banyak banget, common banget ya, orang pakainya DSP amplifier namanya. Jadi DSP ada built-in amplifiernya di dalamnya. Ini 12 channel, amplifiernya 8 channel loh. 12 channel ada di sini? Sekecil ini. Sekecil ini? Iya, kita bisa angkat buat semua speaker. Cuma perlu penambahan amplifier untuk subwoofer. Tapi kualitasnya gimana, bro? Nah, nanti kita buktiin sendiri deh. Wah, ini penasaran nih. Udah subwoofer kecil, gue penasaran. Highlight dari mobil ini ya, satu lagi yang harus dibahas adalah pemasangan ini nih. Kita bisa lihat. Ini unik ya. Iya. Nah, ini namanya surround speaker. Surround speaker. Ya, karena kan lu bilang nih, anak-anak tuh kalau jalan jauh, perjalanan jauh, mereka kan rewel lah, mungkin kan bosen ya di mobil gitu kan. Kalau dengar musik, tapi kan mereka kan lebih enjoy, lebih tenang gitu ya. Betul, pastinya. Nah, gue pikirin nih gimana nih caranya supaya penumpang duduk di belakang pun suaranya tetap bagus gitu loh. Ya. Oke, mau denger aja dulu langsung. Penasaran. Oke. Wah, penasaran. Yuk kita langsung denger yuk. Oke. Gimana? Wih, ini nih asik nih. Tampilannya berbeda nih guys. Ada, gue ngeliat ada speaker di depan. Ini apa sih, bro? Oke.
Ini jadi kita sebutnya speaker three-way setup ya. Tweeter yang atas, mid range, sama mid bassnya di dalam. Di posisi originalnya. Kita pakai yang serinya karbon ya. Ini karbon, mid bassnya juga karbon. Jadi competition series yang karbon. Yang karbon. Bedanya apa kalau yang gue lihat di audio mobil standar kan nggak ada tuh. Bahkan mereka cuma satu doang biasanya. Dan mereka ditaruh di pinggir doang di sini kan biasanya. Oke. Kan. Kalau bedanya itu berarti kan kalau di pinggir nih biasanya two way. Two way biasa tweeter doang. Biasa kalau originalnya kan bisa dilihat nih kecil banget ya compare sama yang aftermarket nih. Jadi kebanyakan kita juga punya line up-nya yang integration series buat OEM fitment. Jadi bisa masuk ke placement original. Tapi kenapa nih kita pilih three way? Karena secara dari setup frekuensi range itu kan 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, itu kan dibagi-bagi tuh. Dengan three way berarti ada 1, 2, 3 sama di belakang subwoofer. Nah, itu dibagi 4 speaker. Tadinya cuma 2 speaker jadi ada 4 speaker gitu jadinya. Biasa kalau original sih karena nggak ada subwoofer juga, jadi cuma ada 2. Gue pakai mikrofon biasa, mudah-mudahan bisa terdeliver ke teman-teman semua yang nonton. Oke? Ya. Wah. Ini high-nya kerasa banget ya. Nah. Naikin 2 aja, naik 2 klik. Naik lagi 1 lagi. Kurang lebih kan posisi lu nyetir nih, volume segini. Tapi masih tetap nikmatin lagu kan, volumenya listening normal lah ya. Gitu. Tapi ngobrol masih enak. Masih enak, betul-betul. Nggak boleh ganggu audio itu. Tapi kalau kayak ini, walaupun gue tahu subwoofer di belakang, tapi suaranya entah mengapa kayak di depan. Kenapa ya bisa gitu ya? Jadi ya itu yang seperti yang tadi udah ditanyain ya. DSP apa tuh? Nah, DSP itu kan kita tahu nih 3 speaker plus subwoofer. Berarti ada 4 set frekuensi yang harus kita bagi gitu. Speaker ini bermain dari frekuensi berapa, speaker ini bermain dari frekuensi berapa. Nah, kita udah set secara proper ya, supaya semuanya itu seolah-olah ada di depan kita gitu. Kalau Bro Erik nih pergi ke konser gitu ya, semua kan penyanyinya semua di depan. Jadi yang proper itu adalah sebenarnya semua suara munculnya dari depan. Gimana kita atur supaya ada yang namanya time alignment ya. Kita delay karena posisi nyetir di sini nih, speaker kanan pasti lebih dekat dibanding speaker kiri. Betul. Jadi otomatis yang kanan kita delay supaya datangnya bersamaan semua speaker. Dulu kayak nggak ada kayak gitu ya? Zaman dulu? Kalau 20 tahun lalu mungkin belum ada. Belum ada ya? Semakin kesini teknologi semakin canggih. Tadi kan tanya nih, amplinya kemana nih? Itu ampli yang di bawah ini sebetulnya cuma 30 watt. Karena produk kita itu bisa dibilang high efficiency ya. Jadi dengan daya sedikit pun cukup gitu loh. 12 channel DSP, built-in amplifier itu 8 channel. Cuman 30 watt per channelnya. 30 watt per channel, itu kecil banget sih. Kalau zaman dulu tuh harus 100 watt, 150 watt. Nggak perlu zaman sekarang, karena speakernya udah kita desain, apalagi untuk mobil, harus high efficiency. Gimana caranya semakin compact, tapi tidak sacrifice kualitas gitu loh. Yang Bro denger kan, itu kenceng banget loh tadi. Nggak sangka kan, kalau orang pikir, wah 30 watt mana cukup gitu loh amplinya. Jujur ya. Gue ada, waktu tadi buka bagasi, gue ada estimate lah. Gue mikir, kok kayak gini doang gitu ya, maksudnya kecil-kecil semua, boxnya aja kecil gitu kan. Terus subwoofernya 8 in. Kalau udah kayak gini sih, gue justru ngeliat ini suatu advantage ya. Dimana kalau orang lain kan biasanya kalau mikir gue harus yang gede, paradigmanya tuh pemikirannya tuh udah mikir kalau gede tuh lebih kuat, kalau gede tuh lebih bagus. Ternyata nggak perlu teman-teman. Terutama para teman-teman kalau biasanya kalau para penonton ya, kebanyakan kan pengennya OM look, pengennya bagaimana modifikasi minimal, tapi efisien dan efektivitasnya tinggi gitu kan. Dan menurut gue ini solusi sih bro, gitu. Gue sih jujur ya teman-teman semua, happy banget sama hasilnya. Gue nggak nyangka bahwa bisa sebagus ini ya. Jujur, dan buat teman-teman semua yang suka atau nggak suka audio, pastinya kalian semua di sini, apalagi gue yang tinggal di ibu kota Jakarta ya, di kita hampir spend waktu hampir tiap hari di Jakarta.
ini suatu hal yang bisa menghibur kita di jalan raya sih. Jadi berjam-jam, ya gue jujur kata kalau udah kayak gini mungkin gue lebih betah di mobil dibanding di rumah sih gitu kan. Gitu. So teman-teman semua langsung pasang Mapletech. Tapi kalau mau pasang gimana bro? Ini kan kemarin mungkin dari bro itu gimana? Ya, yang mau pasang audio Mapletech bisa langsung ke Wet Gloss. Nanti dari tim kita bantu untuk support dari pemasangan. Oh bisa di sini jadinya? Iya bisa. Oke. Gitu. Wih, asik nih. Ya. Jadi kalau teman-teman nih, terutama para customer gue ya, kalau misalkan udah pernah ngecat mobil di sini, udah tahu ya kualitasnya kayak gimana. Terus sekarang mau ada pasang audio juga, bisa sekalian juga teman-teman semua. Dan kebetulan emang kemarin kita udah banyak pasang buat peredam dari Mapletech juga. Sekarang kalau sudah tadi Bro Tin ngomong bisa dipasang sini, so buat teman-teman semua bisa jadi one stop service juga ya. Betul. Orang kesini pasang perbaikan, pengecatan, dan juga bisa pasang audio di bengkel kita di Wet Gloss. Keren bro, jujur gue puas banget. Thank you banget nih. Oke, thank you. Gue tuh sejujurnya ya, ada beberapa hal yang gue penasaran. By the way, gue mau cerita buat teman-teman, gue tuh tahu Mapletech dari Om Fitrayari. Oh, iya. Karena kebetulan kan gue kerja mobilnya tuh, yang HRV-nya, iRoadster, BMW. Dan kemarin gue ngeliat satu kontennya ada bahas mengenai Mapletech. Iya, di Expander. Dengar-dengar pakai full system dari Mapletech. Betul. Apa ini artinya mobil gue juga semuanya Mapletech atau ada nano-nano produk lain atau gimana bro? Enggak dong. Kan waktu peredam kan lu udah pasang kan ya? Itu Mapletech gue pakai. Jadi Mapletech pun sekarang udah ngeluarin perkabelannya juga. Jadi untuk mobil ini nih, bener-bener kita bisa klaim full Mapletech dari front to rear. 100% Mapletech? 100%. Oke, buat audio semua 100% dari Mapletech? Kita keluar kabel juga full line up, dari speaker cable, RCA, power cable, C-Ring, semuanya kita keluarin full Mapletech. Jadi one stop service, satu brand, megang semua untuk jenis audio? Betul. Iya. Oke, dan buat teman-teman kalau mau ngecek kemana bro? Mau ngecek katalognya, mungkin teman-teman mau buka tempat audio atau mau mampir ke Wet Gloss, tapi sebelum mampir pengen ngomong nih gue mau pakai ini, kemana tuh bro? Kita bisa lihat di Instagram mungkin ya, Mapletech Audio, dan juga kita ada websitenya, official website di mapletechaudio.com. Bisa langsung ke sana, lihat-lihat produk line up kita. Untuk pemasangan langsung aja ke Bro Erik ya, ke Wet Gloss. Asik, bisa di sini. Ya nanti kita dari tim Mapletech akan support untuk installation, wiring, tuning, semuanya kita yang akan handle. Ya. Mantap banget bro. Mungkin belum teman-teman dia belum familiar dengan merek Mapletech. Mapletech itu sudah di mancanegara teman-teman. Bisa cek ada di, yang gue tahu dari Kanada pasti ya. Kanada kan tempat asal muasal ya. Dan ada di, yang gue tahu ada di Vietnam, Malaysia, Filipina, Hong Kong. Asia hampir semua negara. Asia semua ya. Lah, lampunya mati satu guys. Karena kebetulan kemarin sudah ada suatu pertanda karena lampunya mati, akhirnya gue menggantikan lampunya, bukan bohlamnya, tapi stop lamp secara keseluruhan menggunakan model stop lamp versi Reborn yang BMW. Gue lebih senang yang minimalis seperti ini, dibandingkan yang harus memasang lampu di bagian tengah atau penambahan di bagian bawahnya. Paling tinggal kita cat emblemnya, tapi gue bingung antara warna putih atau warna hitam. Nah buat teman-teman bagusan warna apa ya? Atau mungkin black chrome? Bingung juga ya. Tapi ya so far dari semua pengerjaan audio dan pengerjaan lampu, gue happy banget. Buat teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu inspirasi ya buat modifikasi mobil Toyota Innova Reborn. Nah kira-kira boleh minta masukannya dong, kira-kira abis ini enaknya diapain ya? Kayak aki udah, velg udah, audio udah, lampu udah, tinggal lampu depan sama interior. Nah kira-kira serunya diapain ya? Oke, pada itu teman-teman semua, video kali ini mudah-mudahan teman-teman menjadi suatu video yang menginspirasi teman-teman untuk mencari audio pada kendaraan teman-teman. Bisa gunakan Mapletech yang sudah kredibilitasnya teruji. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk follow IG gua Wet Gloss, dan juga subscribe channel gua, like, komentar, dan klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok kita @wetgloss.id. Paling itu aja, gua Mevri Jonathan pamit undur diri. Salam becek abadi.